Analisis bivariat yang beranggotakan Azhara Aprilia, Caila Ramadhani Pranoto, Elvareta Kusumasari, Noviana Ika, dan Rasita Kirana Mentari. Analisis bivariat adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar dua variabel. Sederhananya, kita ingin mengetahui apakah ada keterkaitan atau pengaruh antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasikan hubungan dan korelasi. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mendukung penelitian sebab akibat. Yang keempat, memfasilitasi prediksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas penelitian. Bivariat yang pertama, scatter plot, adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Grafik ini menampilkan nilai satu variabel pada sumbu X dan nilai variabel lainnya pada sumbu Y. Pola yang terbentuk menunjukkan jenis hubungan antara dua variabel tersebut dan seberapa kuatnya. Dua, korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel dan keterlibatan. Korelasi positif berarti ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Sebaliknya, korelasi negatif menunjukkan bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Analisis korelasi adalah mencari adakah hubungan antara dua variabel tersebut dan menentukan kekuatan dari dua variabel tersebut. Dan perlu diingat, analisis korelasi bukan mencari sebab akibat. Menurut Profesor Dr. Sugiono dalam bukunya Rumusan Korelasi sebagai berikut. Rumusan ini hanya bisa digunakan untuk mencari hubungan korelasi antara dua variabel. Kriteria korelasi dari dua variabel dapat didasarkan dari data nilai R sebagai berikut. Jika analisis ingin dilanjutkan ke analisis pengaruh sebab akibat, rumus korelasi yang digunakan adalah rumus persen produk momen. Dengan catatan, jika sudah ditemukan nilai R, dilanjutkan uji signifikansi korelasi dengan rumus T atau rumus F. Dan sebagai contoh, mari saksikan menghitung konvensi korelasi menggunakan Microsoft Excel. Kita punya sepasang data X dan Y sebanyak 22. Kita bentuk tabel seperti ini dan di bawah kita jumlahkan dengan rumus sum. Kemudian untuk rata-rata kita gunakan average dan selanjutnya kita copy. Selanjutnya kita membutuhkan kolom untuk X kurangi rata-rata X dan Y kurangi rata-rata Y. Lalu kita butuh kolom lagi untuk X dikurangi rata-rata X dikuadratkan dan Y dikurangi rata-rata Y dikuadratkan. X dikurangi rata-rata X dikurangkan dengan data B2, kita kurangkan B2, kita kunci menggunakan dolar, lalu kita copy, kita tarik, dan kita gunakan juga untuk Y kurangi rata-rata Y. Lalu untuk kuadrat kita tinggal kuadratkan bagian kiri dan kita copy untuk keduanya. Lalu hasilnya kita blok dan kita copy. Lalu kita butuh hasil kalinya. Seperti kuadrat, kita gunakan rumus dan kita kalikan hasil dari perkurangan sebelumnya dan lalu kita blok full. Jadi untuk elemen pembilang penyebut sudah kita tentukan semua. Lalu kita buat kolom untuk memudahkan. Kita isi dari X kurangi rata-rata X dikuadratkan, lalu Y kurangi rata-rata Y dikuadratkan,
Setelah itu hasil perkaliannya. Lalu kita beri kolom untuk koefisien R-nya. Setelah itu hasilnya sudah terjawab dari hasil koefisien. 3. Regresi. Analisis regresi memberi akses ke berbagai alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan potensial antara titik data. Analisis ini juga dapat memberikan persamaan untuk kurva atau garis tersebut, serta menunjukkan konvensi korelasi. Yang keempat, uji Chi-kuadrat. Uji Chi-kuadrat adalah metode statistik untuk mengidentifikasi perbedaan dalam satu atau lebih kategori antara apa yang diharapkan dan apa yang diamati. Teks ini dapat dipakai untuk membandingkan kategorikal variabel dan kelompok sampel yang sama. Adalah uji T. Uji T adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Analisis ini cocok ketika membandingkan rata-rata dua kategori dari variabel kategorikal. Yang selanjutnya ANOVA atau analisis variasi. ANOVA menentukan apakah rata-rata lebih dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Cocok diterapkan untuk membandingkan rata-rata variabel numerik untuk lebih dari dua variabel kategorikal. Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jumlah waktu antara belajar dengan nilai ujian. Artinya, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Terima kasih.